dalam bahtera keluarga. Ketentraman, kedamaian keluarga itu harus kita ciptakan apabila kita ingin memperoleh surganya di dunia ini. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Yang disampaikan Mas Riz tadi kan dicoba, ya dicobanya seperti itu ya. Kadang masalah kecil masalah tidak sepele itu malah jadi besar gitu. Tapi yang kadang-kadang masalah yang ini pasti meledak, ternyata tidak ada apa-apanya gitu. Yaitu asam garamnya kehidupan di dalam rumah tangga. Jadi saya yakin masing-masing kehidupan orang di dalam rumah tangga itu pasti ada. Istilah wong Jawa kan sawang sinawang gitu. Sing disawang uripe penak. Iya ta. Disawang lho niku. Terus iku lho sing ning TV nih Ramadhani karo Ade Bakri kurang piye. Sampai ngenteni donya kangelan. Bingung. Ya itulah. Kita kan hanya bisanya mung nyawang. Tapi kita masing-masing punya lakonnya sendiri-sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Di sana ada malaikat yang keras dan kuat. Mereka tak mendurhaka kepada Allah tentang apa yang Ia perintahkan kepada mereka, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sekilas ayat ini tidak ada hubungannya dengan masalah perceraian. Mari kita belajar sedikit demi sedikit dan kita simak mengapa ini saya hubungkan dengan masalah perceraian. Masalah pernikahan bagi orang Islam atau orang mukmin itu dasarnya, kalau kita kembali kepada dasar Islam turun di muka bumi ini oleh Allah, yaitu dasarnya kasih sayang. Terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah itu dasarnya yaitu. Tetapi apabila itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka itu akan mengalami kehancuran atau fatal dalam membentuk suatu rumah tangga. Untuk menyelamatkan keluarga kita ini adalah sebuah kewajiban. Terutama bagi seorang suami maupun istri, ini adalah merupakan hal yang harus dipenuhi. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Baqarah 201, setiap orang mukmin itu senantiasa mengucapkan atau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wujud dari Rabbana atina itu apa? Ketika ia mohon keselamatan di dunia itu bagaimana? Sebagai orang beriman itu harus sungguh-sungguh mewujudkan, merefleksikan dirinya di dalam beribadah kepada Allah. Wujud dari orang iman itu senantiasa menepati tugasnya sebagai orang iman, yaitu ia karena budu. Kita menunggu waktu dari sholat ke sholat lain itu adalah merupakan wujud pengabdian atau ia karena butuh kita kepada Allah, sehingga ini adalah merupakan ibadah yang tiada putusnya. Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah ia selamat karena senantiasa mengabdi kepada Allah, sehingga wafil akhirati kasanah itu mengikuti dengan sendirinya.
kalau ia betul-betul beriman dan takwa kepada Allah. Kita itu tidak boleh egois dalam sebuah rumah tangga. Ini menggambarkan bahwa tugas seorang ayah atau seorang suami atau seorang ibu juga menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Tugas secara individu ia menyelamatkan dirinya, secara sosial menyelamatkan keluarganya. Dalam bentuk kecil keluarga kita masing-masing, nanti merembet kepada sosial yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Kita menyelamatkan sosial kita dari api neraka dengan arti kita menciptakan situasi yang damai. Kedamaian itu adalah merupakan wujud surga yang kita ciptakan di dunia ini. Dalam bahtera keluarga, ketentraman, kedamaian keluarga itu harus kita ciptakan apabila kita ingin memperoleh surganya di dunia ini. Yang disampaikan Pak Kanan kemarin adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah itu antara min dan plus itu harus sinkron, harus seiring sejalan. Apabila ada yang mogok satu, niscaya hal ini tidak sinkron atau dikatakan sebuah perceraian. Diibaratkan lampu itu bisa hidup karena ada muatan positif dan negatif. Ini kalau diibaratkan lampu, tetapi dalam situasi rumah tangga antara suami maupun istri itu di dalam bahteranya harus senantiasa bekerja sama untuk mewujudkan kedamaian atau yang sakinah tadi, yang dilandasi atas dasar litas kuno atau saling menyintai, sehingga prosesnya untuk mencapai rahmah itu akan tercapai. Kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 228, bahwa di sini disampaikan bahwa pria itu setingkat di atas wanita. Ini menggambarkan di dalam membentuk atau menciptakan keluarga yang harmonis itu suami adalah penanggung jawab utama untuk tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini bukanlah sebuah penilaian, mari kita kaji di dalam lingkungan kita masing-masing. Apabila seorang istri itu mendominasi dalam masalah keluarga, otomatis kedudukan keluarga itu akan sering kita jumpai pertengkaran, percekcokan. Ini adalah pembelajaran kita bersama. Ini adalah ayat yang nyata yang kita temui. Mari kita hubungan dengan An-Nisa ayat yang ke-34. Kaum pria adalah yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, karena Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain, dan karena apa yang mereka belanjakan dari harta mereka. Maka dari itu wanita yang baik ialah yang patuh, yang menjaga apa yang tak kelihatan, sebagaimana Allah menjaga. Adapun wanita yang kamu khawatirkan lari, berilah mereka nasihat, dan tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur, dan hukumlah mereka. Apabila mereka taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan yang memberatkan mereka. Sesungguhnya Allah itu senantiasa yang maha luhur, yang maha agung. Ayat ini jelas sekali bahwa yang menanggung pemeliharaan wanita atau anak-anaknya ini adalah merupakan kewajiban tugas utama dari seorang laki-laki atas
biduk keluarga untuk mencapai kehidupan yang didambakan, yaitu mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Itu ini harus kita pegang teguh, karena apabila pengemban atau tugas ini tidak berjalan dengan baik, maka percekcokan itu sering terjadi. Laki-laki adalah penanggung keluarga, di mana masalah baik masalah ketentraman, ekonomi, maupun hal-hal masalah pendidikan. Karena kalau sudah nuwun sewu, seorang lelaki yang tidak bekerja, terus akhirnya istrinya disuruh kerja, lebih-lebih kerja ke luar negeri, maka hal terjadinya perceraian itu kira-kira itu sependapat saya, sepengetahuan saya itu lebih besar mudah untuk bercerai daripada tidak. Karena hal ini rentan sekali apabila biduk keluarga itu satu sama lain terlepas. Apabila suaminya tanggung jawab dalam segala hal, dan istrinya patuh kepada suaminya, dan anaknya juga patuh kepada ayah ibunya, insya Allah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah, marohmah itu akan tercapai. Tetapi sebaliknya, apabila itu tidak bisa berjalan dengan baik, maka perceraian akan terjadi. Maka itulah yang saya katakan bahwa perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah. Karena apa? Berhubungan dengan tugas orang mukmin untuk senantiasa taat dan patuh itu untuk melaksanakan perintahnya, untuk menciptakan atau membawa keluarga itu agar selamat di dunia dan di akhirat.